Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dari Saifuddin Marifatullah, Prodi IAT semester 7 sore angkatan 2019, yang akan menjelaskan tentang tafsir ayat akuntansi syariah. Nah, kemudian selanjutnya ialah pembahasan pengertian akuntansi syariah. Yang kedua, karakteristik akuntansi syariah. Yang ketiga, perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Yang keempat, tafsir surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif akuntansi syariah, hadis tentang akuntansi. Selanjutnya, pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mengikuti prinsip syariah. Dengan kata lain, seluruh bentuk pencatatan dan pelaporan keuangan yang diperbolehkan menurut syariah. Adapun dalam bahasa Arab, kata akuntansi berasal dari kata muhasabah yang berarti hisab, yaitu menghitung atau menimbang secara teliti untuk dicatat dalam pembukuan. Kemudian, karakteristik dalam penyusunan laporan keuangan syariah berdasarkan KDPPLKS, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, paragraf 15. Transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan asas. Yang pertama, yang A, persaudaraan ukhuwah. Yang B, keadilan adalah implementasi keadilan berarti bebas dari unsur riba, kezaliman, masyir, goror, dan haram. Yang C, harus kemaslahatan. Yang D, keseimbangan atau tawazun. Yang E, universalisme atau syumuliyah. Yang F, suku, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta, rahmatan lil alamin. Kemudian perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan. Bentar. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki 3 prinsip yang didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Setiap individu yang melakukan praktik bisnis harus selalu mencatat laporan akuntansi dengan asas kejujuran dan sesuai dengan aturan syariah Islam. Ini diperlukan agar menciptakan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini perbedaannya. Jadi, bagian mana yang membedakan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Bila ditelaah lebih lanjut, ada beberapa aspek yang bisa diamati perbedaannya, yaitu landasan, nilai yang dianut, hal-hal yang dilarang, konsep penilaian, konsep modal, prinsip dan cakupan laba, dan pandangan tentang mata uang. Nah, ini ada beberapa poin yang untuk membedakan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Lanjut. Aspek hal yang dilarang. Nah, di sini ada aspek yang dilarang, ialah aspek ini sangat diperhatikan dalam akuntansi syariah karena berdasarkan kaidah Islam, maka transaksi yang mengandung unsur riba, judi, penipuan, barang tidak halal, dan lainnya akan ikut dilarang atau haram di dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan dalam akuntansi konvensional tidak ada peraturan semacam ini atau bebas tergantung peraturan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Jadi disentuh saking ketatnya dia punya aturan antara yang halal dan haram itu harus dibedakan, tidak boleh sama. Nah, itu mungkin salah satu yang diwajibkan
kepada umat Islam ketika melakukan akuntansi, ketika melakukan proses akuntansi. Nah, aspek konsep penilaian. Aspek ini memandang adanya nilai atau harga yang melindungi modal pokok. Nah, hanya saja dalam akuntansi konvensional masih terdapat berbagai pandangan berbeda dan malah belum ditentukan. Dalam akuntansi syariah, nilai tukar yang berlaku menjadi konsep penilaian yang sah untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa mendatang. Nah, ini aspek konsep penilaian. Lanjut. Kemudian aspek konsep modal. Dalam akuntansi syariah, konsep modal dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash. Oke, lanjut. Konsep modal dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Apabila memakai barang sendiri untuk modal, maka perlu dibagi menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Sedangkan di akuntansi konvensional, modal dibagi dalam dua bagian, yaitu modal tetap, aktiva tetap, dan modal beredar, aktiva lancar. Oke, lanjut ke dalam konsep prinsip dan cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, laba akan muncul bila terjadi kegiatan jual beli. Selain itu, cakupan labanya mencakup laba akan muncul bila terjadi kegiatan jual beli. Selain itu, cakupan labanya mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan sumber lain. Baik, dalam konsep prinsip dan cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, laba akan muncul bila terjadi kegiatan jual beli. Selain itu, cakupan labanya mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan sumber lain. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba dihitung bila adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang tanpa melihat barang telah terjual atau belum. Namun, tetap laba bisa dicantumkan bila sudah melalui proses jual beli. Adapun cakupan labanya memiliki kemiripan. Hanya saja perlu dipilih dahulu ketika laba dari sumber haram yang tidak dapat dibagi untuk mitra usaha atau dicampur dalam modal pokok. Lanjut, dari beberapa aspek pembeda antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional di atas, keduanya memiliki perbedaan yang cukup kentara, bahkan dimulai dari hal yang dasar sekalipun. Dalam akuntansi konvensional, fundamental ilmu berasal dari buah pikir manusia yang dapat terpengaruh oleh budaya kelompok di mana transaksi terjadi. Sedangkan dalam akuntansi syariah, dasar ilmu membawa nilai-nilai dan prinsip syariah dan berfokus pada maslahah umat manusia, khususnya masyarakat muslim. Kemudian lanjut tafsir surat Al-Baqarah, perspektif akuntansi syariah, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ka yaktuba kama allamallahu falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhash minhu syai'a fa in kana alladzi alaihi alhaqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ay yumillahu falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa la ya'ba asyuhada'u idza ma du'u wa la tas'amu an taktubuhu saghirun aw kabirun ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun illa alla taktubuha washidu idza tabayatum wa la yudarra katibu wa la syahid
wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki, maka boleh seorang laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan daripada saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai dan kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli maksudnya, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 282. Ulama sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak semuanya memiliki asbab an-nuzul. Berdasarkan kesepakatan ulama tersebut, pengertian asbab an-nuzul adalah sebab-sebab peristiwa yang menatari turun ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bila dipahami bahwa Al-Quran turun sebagai hidayah dan berisi pesan-pesan moral, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari sebab an-nuzul. Begitu juga halnya dengan ayat 282 dalam surat Al-Baqarah. Menurut Quraisy Shihab, turunnya ayat 282 dari surat Al-Baqarah ini didasari pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali. Rasulullah melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Al-Marughi Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan hutang piutang yang terjamin. Jelas bahasanya dan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, dijumpai di sana orang-orang penduduk asli biasa meminjamkan buah atau menyewakan kebunnya untuk setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa meminjamkan harus meminjamkan dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu, dan masa yang tertentu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-2082 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari dari Sofyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, Abi Minhal, dan dari Ibnu Abbas. Pangkalan kalimat untuk waktu yang tertentu bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang harus ditentukan masa pelunasan, dan bukan dengan berkata kalau saya ada uang, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ketika berutang sudah harus tergambar dalam benak bagaimana serta dari mana sumber pembayaran yang akan diandalkan oleh yang berutang. Ini secara tidak langsung mengantarkan sang muslim untuk berhati-hati
dalam berutang sedemikian keras tuntunan kehati-hatian. Sampai-sampai Nabi SAW mungkin mensolati mayat yang berutang dan tidak ada yang menjamin utangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Selain itu semua, Nabi SAW bahkan bersabda diampuni bagi syahid semua dosanya kecuali utang. Hadis riwayat Muslim dan Amr bin Al-As. Kemudian teks hadis tentang akuntansi. Hadatsana Abdullah bin Yusuf Al-Jubairi wa Jamil bin Hasan Al-Ataki qala hadatsana Muhammad bin Marwan Al-Ijli hadatsana Abdul Malik ibnu Abi Nadrah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri qala ta'ala hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman hatta balagha fa inna amina ba'dukum ba'du. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al-Jubairi dan Jamil bin Al-Hasan Al-Atiki, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan. Al-Lili berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An-Nadar dari bapaknya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata ketika dia membaca ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya hingga ayat akan tetapi jika sebagian kalian percaya pada sebagian yang lain, ia mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa orang yang melakukan hutang piutang harus melakukan pencatatan ini berfungsi agar seorang yang berhutang dan orang yang diutangi akan tetap ingat akan hutangnya. Manusia mungkin saja bisa lupa terhadap suatu termasuk hutangnya. Pencatatan juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap orang yang berhutang dan yang dihutangi. Seorang yang melakukan pencatatan harus mencatat transaksi yang telah terjadi dengan meneliti dan jujur. Ketelitian seorang sangat dibutuhkan dalam proses pencatatan agar tidak terjadi kesalahan, dan kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk orang melakukan pencatatan transaksi. Jika orang tersebut tidak jujur, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pencatatan hendaknya juga harus disaksikan oleh beberapa saksi. Ada beberapa hadis lain mengenai akuntansi, yaitu hadis tentang perhitungan. Rasulullah SAW bersabda, hitunglah dari kalian sebelum kalian dihitung hisab. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung. Tafsir hadis di atas mendorong manusia untuk melakukan perhitungan yang benar sebenarnya dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelumnya, dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya dalam penghitungan tersebut. Ya, kita lanjut aja. Hadis tentang kejujuran tadi bersabda harus jujur karena ya Rasulullah bersabda kalian harus jujur karena sungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seorang senantiasa jujur. Ya, tafsir dari hadis kejujuran adalah dalam hadis ini mengandung isyarat bahwa siapa yang berusaha untuk jujur dalam perkataan maka akan menjadi karakternya, dan barang siapa sengaja berdusta dan berusaha untuk dusta maka dusta menjadi karakternya itu. Kemudian hadis tentang ketelitian. Rasulullah SAW bersabda perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Hadis di atas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah, dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu tetap. Kesimpulan, nilai terpenting dari kesadaran yang harus dimiliki oleh manusia adalah sifat ketundukan dan kepatuhannya kepada Tuhan semesta alam ini, menjadikan konsekuensi bahwa manusia dalam melakukan semua aktivitas dalam seluruh masa hidupnya
harus dioperasikan atas dasar nilai-nilai etika atau syariah yang berlaku, yang dalam kaitannya dengan akuntansi dinamakan etika akuntansi, akuntansi syariah. Sebuah prinsip dasar dalam akuntansi perbankan syariah adalah kejujuran, keadilan, ketelitian, kecermatan, dan asas kesungguh-sungguhan. Sebab akuntan perbankan syariah harus berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai landasan filosofi. Suatu hal yang terpenting adalah kejujuran dalam menjalankan tugasnya, yaitu mencatat. Akuntan diminta menyajikan laporan sesuai dengan fakta yang ada. Daftar Pusaka Adnan MA 2002, Akuntansi dan Auditing Kelembagaan Wakaf. Makalah Seminar Ekonomi Islam International University Batam, Adnan MA 2005, Akuntansi Syariah, Prospek dan Tantangannya, Yogyakarta, UII Press, Al-Marogi 1986, Tafsir Al-Marogi, Terjemah Bahrun Abu Bakar, Semarang, Toha Putra. Oke, sekian makalah